Halo semua, ketemu bersama gue Widyu di Talk 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 Misteri. Seperti biasa, Talk 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 selalu berdua. Kali ini gue sudah tersambung dengan Bang Ruby. Bang Ruby. Ya Wid, bentar Wid, gue lagi pakai celana Wid, lagi pakai celana. Bentar. Aduh, udah on cam ini Bang, Ya, buruan. bentar. Ini gue lagi pakai celana Bang. anjir. Nih, pakai celana. Kayaknya ada yang salah ada Bang, lu pakai celananya Bang. Kok bisa lihat sih? Iya kan mata batin Bang. Mata batin. Misteri ini misteri. Oh iya, gue ngetes dulu sih barusan. Udah gak usah pakai celana deh gue. Oke Bang, Ya, kenapa sih kita bikin segmen misteri ini? jadi Wid. Jadi kan kenapa kita bikin segmen Talk 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 Misteri? Karena kan ini sering banget nih cerita-cerita soal misteri. Entah kita lagi nongkrong atau kita lagi misalkan ya sama teman-teman ngobrol. Pasti ada di mana kita tiba-tiba ngomongin tentang kejadian-kejadian mistis. Betul. Ada yang apalah hantu dan lain-lain. Gue pikir seru kalau kita cerita-cerita ini kita angkat. Siapa tahu nanti kamu juga punya cerita seru atau tentang ya misteri-misteri ini bisa gabung sama kita untuk cerita. Betul. Gitu. Jadi kalian siapapun bisa juga sharing ke kita ya. Bener. Ini kita lagi beda ini ya. Ya, lu lagi di mana sih Bang? Gue kemarin lagi di New York. Wah, nggak sekarang lu lagi di mana ini? Oh, gue lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Kantor Oke, orang. Oke. Oke, gimana Wid? Ya, kan waktu itu lu pernah bilang kan, ayo dong, gue pengen banget bikin talk misteri nih. Ya ini nih kenapa akhirnya kita bikin segmen misteri ini guys. Oke, jadi gue mau cerita. Sebenarnya ini ceritanya bukan gue sendiri yang mengalami, tapi tetangga gue cerita sama gue. Jadi kejadiannya ini sebenarnya kurang lebih sebulan lalu lah ya. Tapi tetangga gue baru cerita ke gue sekitar 2 hari lalu. Tapi kejadiannya dia alamin sekitar 1 bulan ke belakang. Dia agak trauma dan jarang keluar rumah malam-malam, bisa nongkrong gitu kan ya, biasalah bakom tau. Bapak-bapak komplek. Bapak-bapak komplek. Nah cuman beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang dia jarang nongkrong karena ada sedikit trauma. Akhirnya baru kemarin nongkrong, ngobrol apa yang dia alami. Gimana tuh Bang emang? Emang dia ngalamin apa tuh? Jadi sebut aja namanya Pak Ridwan ya. Ini nama asli apa nama samaran nih? Iya asli. Gak usah pakai sebut aja dong. Itu Dia udah punya kan- 2 KTP. Apa tuh yang pertama? Namanya satu Kedua. Ridwan. Jadi digabung namanya Ridwan. Nah, lucu kan? Jadi Pak Ridwan ini ngalamin kejadian yang ya cukup, gua aja dengarnya kayak Apa tuh? Merinding disco ya? Merinding disco. merinding tapi disco. Itu juga bikin merinding dan bikin gue juga kebayang sih kalau gue ngalamin hal itu. Jadi kejadiannya si Pak Ridwan ini baru pulang badminton. Wih, Dia tuh emang suka bulu tangkis, bapak banget kan ya. bapak banget. Suka bulu tangkis. Dia balik sekitar jam 10 malam lewat lah. Nggak jauh dari situ dia pulang biasa masih keringetan gitu kan. Dia pulang naik raket. Raket terbang ya? Enggak lah, dia pulang naik motor. Nah udah jalan, nggak jauh dari situ sekitar kata dia 1 kilo lebihan. Dia ngeliat ada yang berkerumun. Gitu kan. Ada apa tuh Bang? Ada Pak Tarno lagi. Enggak lah. Enggak, pasti kan kalau di Indonesia tuh kalau ada kerumunan pasti ada satu kejadian kan. Iya. Dia deketin ternyata itu sedang terjadi kecelakaan. Oh, insiden. Insiden kecelakaan gitu kan. Si Pak Ridwan lewat, sempat lihat cuman dia sebenarnya kepo. Jadi pengen semudah ngelawan handphone mau bikin zaman sekarang video-video cuma karena keadaannya macet, akhirnya di klakson tuh. Klakson, akhirnya ya udahlah dia maju gitu kan. Sempet kayak kecelakaan nih katanya. Dan di situ ada truk ya, pokoknya kendaraan besar sama ada sepeda motor dan juga ada 1 korban yang pastinya itu udah meninggal sih, soalnya kan udah mayatnya ditutup. Pakai apa Bang? Ditutup. Pakai wis kak. Enggak, kalau mereka pakai kardus kayak kardus handphone.
Mayatnya segini ditutupnya segini. Aduh sampai. Masih ada buku manual di depan. Aduh. Oke. Jadi ada insiden kecelakaan Iya. dan udah meninggal terus ditutup pakai kardus. Oke. Pokoknya Pak Ridwan ini nggak sempat mendokumentasikan, tapi dia sempat ya udah ada kecelakaan. Jalanlah dia. Nggak jauh dari situ. Aduh, gue ceritanya agak terengah-engah ya. Jadi kayak gue tuh kalau menceritain sesuatu yang Misteri. agak horor tuh kayak berat. Nah, jalan dari situ tiba-tiba ada yang ngetop. Kayak pak bisa. Jadi cewek terus kayak pak tolong. Ya kan kaget si Pak Ridwan kan. Boleh minta antar nggak? Kemana dia gitu kan? Ke rumah sakit katanya. Kenapa? Nggak, nanti aja Pak, soalnya saya kalau pesen ojek online dan lain-lain ribet katanya. Boleh nggak saya minta antar Pak? Gitu. Si Pak Ridwan juga nggak enak kan, tapi kelihatan kayak mukanya tuh si cewek ini tuh kayak aduh butuh pertolongan banget gitu kan. Ya, akhirnya saya minta tolong ke rumah sakit Pak, antar saya tolong, nanti saya bayar berapa aja gitu. Rumah sakit mana? Rumah sakit terdekat aja. Ya tanpa pikir panjang, karena mungkin rumah sakit itu deket sama komplek kita kan, sama searah. Akhirnya ya udah dibawalah Pak Ridwan ini. Ya udah yuk naik. Di perjalanan emang wanita ini tuh kayak awalnya ceria gitu kan. Bapak maaf ya saya ngerepotin. Oh ya nggak apa-apa. Pulang dari mana? Gitu. Pulang dari kerja. Iya saya pulang kerja. Karena emang kelihatan dia masih pakai baju kerja gitu, Wit. Katanya kayak dia kayak kerja di bank kayak gitu ya. Pokoknya pakai seragam gitu kan. Oh ya udah seragamnya seragam pramuka kalau nggak dia pakai seragam gitu kan. Oh jadi pegawai bank ya? Iya pokoknya pegawai bank baru pulang katanya. Di perjalanan namanya siapa? Akhirnya dia kenalan lah. Namanya kalau nggak salah gue lupa nih, namanya tuh Alda gitu kan. Namanya Alda gitu kan. Jalan di perjalanan banyaklah ngobrol gitu kan sampai mau ngapain ke rumah sakit katanya. Jam malam-malam gini, iya saya ada perlu Pak katanya. Saya masih ada yang mau disampaikan ke rumah sakit. Oh ya udahlah, nggak terlalu banyak cerita panjang gitu kan. Terus Bapak tadi lihat ya ada kecelakaan di sana. Kata, iya saya lihat, iya saya juga lihat katanya. Terus dia kayak hati-hati ya Pak kalau di jalan tuh kadang kita kalau misalkan udah bener bawa motor di jalan, karena kalau misalkan kadang ada aja orang yang salah yang bikin kita jadi kecelakaan. Iya, kayaknya meninggal deh Neng. Oh iya Pak ya, kayaknya meninggal. Iya, serem ya Pak. Iya, udah jalan. Perjalanan itu kan karena jaraknya kata dia kurang lebih sekitar 15 menitan lah. Jadi masih banyak obrolan di tengah-tengah. Neng mau apa sih si Pak Ridwan? Oh, dia nanya, udah nikah apa belum? Katanya. Dia happy banget. Iya Pak, saya udah mau nikah katanya minggu depan. Oh ya syukurlah katanya. Semoga lancar. Iya Pak, tapi nggak tahu deh kata dia. Udah sampai gitu. Nggak tahu kenapa. Tapi dia nggak jawab apa-apa, Wait. Jadi cuman diam aja. Pak Ridwan juga kayaknya kayak nggak mau bikin cewek itu tersinggung kan. Ya udah, nggak ditanya apa-apa lagi. Jalan. Terus berjalan dia kayak sedih, kayak mulai nangis. Lu kebayang gak sih? Lu bawa motor, terus yang di belakangnya nangis, tapi lu mau nanya tuh kayak canggung gitu kayak, kenapa lo nangis? Gitu kan nggak mungkin gitu kan. Kayak udahlah, Pak Ridwan tuh, udah mungkin lagi sedih aja. Berhentilah di rumah sakit, sampailah di rumah sakit. Udah sampai di rumah sakit, cewek itu turun, terus bilang gini, Pak, saya boleh titip pesan ke Pak? Soalnya kayaknya handphone saya mati gitu kan. Saya mau hubungin calon suami saya gitu kan. Rumahnya di Jalan Anggrek nomor 7 katanya. Pokoknya di daerah selatan. Bapak tahu nggak? Oh tahu. Tapi Neng, maksudnya saya harus cepet pulang, nggak bisa kemana-mana lagi, Neng Alda gitu. Tolong Pak, tolong. Pas baru ngomong tolong, Alda bilang, Pak, minggir Pak, ada ambulan gitu kan. Ya sih bapaknya kan kayak gini kan gitu kan. Oh iya, kepinggirin, ambulan lewat, pas nengok, si Alda itu udah nggak ada, Win. Udah mungkin ke dalam. Iya, nggak pikir banyak kayak, oh, kayak ambulan lewat udah pas nengok lagi Neng, si Neng Alda ini udah nggak ada di depan. Gue sampai gemeteran gitu. Neng Alda itu udah nggak ada di depan si bapaknya. Terus si bapaknya mikir, oh ya udahlah dia buru-buru ke dalam kali gitu kan. Udahlah, berhenti tuh si ambulan depan karena itu IGD kan. Pas rame-rame ternyata ambulan tuh emang ada polisi, ada apa. Si bapaknya penasaran lah, parkir dulu gitu kan. Parkir dulu, terus
Terus ngeliat ada apa pak? Ini korban kecelakaan yang tadi, korban kecelakaan yang kegiles sama bis, sama truk, sama truk. Oh iya pas lihat, cewek korbannya gitu kan. Karena mungkin yang ditutup tuh cuma kepalanya doang, karena ternyata yang hancur tuh kepalanya. Udah gitu, si Pak Ridwan kayak penasaran. Yang bikin kaget, Wit. Jadi si Pak Ridwan ngeh baju yang dipakai sama si korban ini sama banget sama baju yang dipakai sama Alda, Wit. Jadi Tim merinding gue, siap, goblok. iya, jadi dia masih apa ya? Dia masih positive thinking karena mungkin ya baju kayak gitu mungkin ada beberapa kan, nengok lagi gue. Baju kayak gitu kan ada beberapa kan. Dia masih tapi nggak mungkin sih. Si Pak Ridwan tuh masih denial. Oh yaudah ini masih korban kecelakaan, bajunya sama. Mukanya ditutup, turunlah si mayat itu full, diangkut ke bawah. Dan yang bikin Pak Ridwan kaget dan shock, dia ngelihat name tag. Biasa kan pegawai ada dong name tag di sini. Aduh, masih merinding gue. Dan masih menempel. Dan dia baca namanya Alda. Jadi Pak Ridwan ini nganterin cewek korban kecelakaan. Yang pengen buru-buru ke rumah sakit, pengen ngasih tahu bahwa sebentar lagi tuh bakal ada dia datang ke situ. Tapi nggak sampai situ. Jadi Pak Ridwan tuh langsung, wah gila katanya. Men, gue gemeter, ini cerita kan. Gue gemeter banget, gue parah sampai nggak bisa ngomong. Terus kayak mau cerita ke orang juga orang takut nggak percaya, cuma dia kayak sempat duduk dulu sampai gemeteran. Tapi akhirnya dia ingat katanya, dia dititip pesan, dia harus ke rumah mantan calon suaminya, Jalan Anggrek kan. Nggak pikir panjang lagi, sebenarnya dia udah pengen balik, tapi karena ini kejadian udah kayak gue kayaknya udah dititipin mandat gitu lah, pesan harus disampaikan kan. Kaget lah dia udah jalan, di jalan tuh kata dia kayak udah nggak ada darah lagi, kayak udah aduh lemes banget. Nyampe situ, oh ini kayak rumahnya gitu kan. Di bel. Akhirnya keluarlah. Dia bilang, mau ke siapa katanya. Ini saya dapat pesan katanya. Dari siapa? Dari Alda. Oh Alda kenapa? Akhirnya dipanggil lah katanya. Jadi si cowoknya tuh di dalam rumah. Siapalah namanya dipanggil kayak kiu gitu kan. Aduh. Dia keluar, terus bilang saya dapat pesan dari Alda. Alda di rumah sakit. Oh Alda kenapa ada di rumah sakit katanya. Kok dia nggak telepon saya katanya gitu kan. Biasanya ada apa? Alda sakit. Si Pak Ridwan ini nggak berani cerita apa-apa. Cuman kalau bisa langsung aja ke rumah sakit. Iya kenapa Pak? Bapak siapa? Saya cuma dititip pesan doang katanya. Harus nyampein bahwa Alda di rumah sakit sekarang. Kenapa gitu kan. Si bapaknya nggak mau cerita tuh si Pak Ridwan. Ya langsung aja deh. Ya udah, makasih gitu. Baru berapa langkah dia masuk siap-siap, dia bunyi telepon kan. Diangkat telepon. Dari situ si cowok ini ngajarin sejerit-jeritnya bahwa mungkin ada telepon dari pihak rumah sakit atau dari polisi ngasih tahu bahwa Alda meninggal kecelakaan gitu. Sempat datang lagi si Pak Ridwan sebelum pulang tuh. Si Pak Ridwan bilang ke Pak Ridwan bahwa makasih ya Pak udah nganterin Alda katanya sampai ke tempat rumah sakit. Ya sama-sama kata dia tuh. Dia nggak tahu sebenarnya yang diantar si cowoknya nggak tahu Alda tuh emang dianterin bener-bener dianterin dia. Iya. Gila sih gitu. Itu sih. Kebayang nggak lo kalau di posisi itu kayak gimana? Gue stres pasti bang. Pas udah tahu terakhirnya tuh, gila gue bonceng hantu, bonceng setan kan. Dan itu kan gue bilang akhirnya si Pak Ridwan itu sebulan dari kejadian itu kan berapa minggu ke depannya tuh dia nggak pernah berani keluar katanya. Gue pulang kerja sore nggak berani badminton udah katanya gue nggak peduli. Sampai wajah Alda itu sampai sekarang dia masih kebayang-bayang sih gitu. Sampai sekarang sampai cerita pun dia tuh kan masih gemeter gitu kayak bener gak sih gue ngalamin ini gitu. Malah dia dengar suara nangis dia iya sempat kayak kecewa. Kayak kecewa gimana sih, saya mau nikah tapi kayaknya udahlah katanya gitu. Ternyata emang pernikahannya gak jadi dan kepalanya hancur
dilindas oleh truk. Gitu Wid ceritanya. Ya gue aja dengernya, mungkin kalau karena gue menceritakan ulang ya, tapi kalau gue denger dari Pak Ridwan langsung sih serem. Gue sempat ajak, yuk cerita yuk, dia nggak mau, dia nggak bisa lah gue cerita depan kamera gitu, akhirnya boleh menceritakan, gitu Wid. Gimana tuh? Waduh, gue gak bisa berkata-kata sih bang. Apa kita coba sekali-kali kita muter-muter siapa ada tabrakan terus? Enggak, jangan dong. Jangan dong. Nanti ada patah sulap lagi. Tapi guys, itu baru satu cerita dari temen gue ya. Tapi siapa tahu nanti banyak banget cerita-cerita dari teman-teman yang pengen ceritanya diceritakan ulang oleh kita. Jadi buat kalian teman-teman yang punya cerita horor atau cerita misteri, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian bisa kirim ke kita beserta dengan martabak-martabaknya. Semoga kita dijauhkan dari hal yang tidak baik dan betul. kita selalu diberikan kebahagiaan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita merasa rugi. Terima kasih Wid. Terima kasih bang. Thank you. Thank you.